Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime dan masih bersama saya juga malam hari ini Iip Hidayat selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat dan juga anggota tim investigasi Ponpes Al Zaitun, kemudian pengamat intelijen Ridwan Habib serta Wasekjen MUI Ihsan Abdullah. Saya kembali ke Mas Ridwan terkait dengan pertanyaan saya sebelum kita jeda tadi begitu. Kenapa fenomena orang-orang yang ya bisa dikatakan menyimpang seperti ini justru bisa meraih simpati dan juga pengikut yang masif jumlahnya? Ya, Fani, alhamdulillah di Indonesia dalam dekade mungkin 10 tahun terakhir ini memang giroh keislaman itu begitu luar biasa ya. Anak-anak muda di kampus-kampus negeri bahkan itu berlomba-lomba untuk mengkaji literatur keislaman. Dan di satu sisi ini baik dan sangat baik untuk Indonesia. Akan tetapi kalau kemudian nanti adik-adik kita Gen Z ini, milenial muda ini, kemudian karena haus akan informasi itu lalu kemudian mencari yang salah, ini yang membahayakan. Nah, karena itu kemudian kita memang sangat berharap isu-isu seperti ini segera diklarifikasi. Dan juga saya kira MUI sekarang juga sudah sangat baik dengan menyajikan berbagai macam platform media sosial. Saya melihat ada beberapa anak-anak muda yang sekarang sangat aktif di MUI, misalnya rekan kami di UI, misalnya Mas Saukilah, Kepala BPET MUI, itu kan juga bagian dari MUI yang juga sangat proaktif untuk memberikan edukasi ke anak muda. Dan ini sangat bagus untuk membentengi generasi muda yang sedang haus dengan literasi keislaman. Karena itu jangan sampai semangat atau giroh yang positif ini jatuh ke tangan yang salah. Nah, karena itu kemudian sekali lagi kalau kemudian Fani tanya, loh ini kan sudah lama, Al Zaitun ini kan sudah lama. Ya sudah, kalau memang sudah lama, lupakan yang dulu, lakukan terobosan sekarang gitu. Kadang-kadang orang terjebak, oh ya sudah kan dulu nggak apa-apa, oh ya dulu kan aman-aman saja. Itu kan dulu. Sekarang kan ada masanya, ada orangnya, ada pemerintahan Pak Jokowi, dan jangan lupa di era dan Pak Jokowi ada perbuatannya, dan di era Pak Jokowi ini banyak sekali perbaikan ya terhadap konteksnya dalam konteks bernegara. Kita ingat misalnya perpres pelarangan di HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, itu kan juga muncul di era Pak Jokowi. Dulu nggak ada yang berani, ya, bahkan tahun 2000 berapa itu mereka pakai Gelora Bung Karno kok. Dengan jelas menyuarakan khilafah di Gelora Bung Karno, bahkan disiarkan live oleh salah satu TV. Jadi nggak berani, tapi kok dulu aman-aman saja. Ya sudah, itu kan dulu. Nah, sekarang saatnya ini, yang baru ini kita berharap pemerintahan Pak Jokowi ini kan masih ada 1 tahun ya. Beliau masih menjabat sampai Oktober 2024. Ya kalau ini memang menimbulkan keresahan, apalagi MUI loh ya. Majelis Ulama Indonesia, organisasi yang kita akui bersama sebagai otoritas yang sangat mumpuni untuk melakukan fatwa, itu sudah menyatakan demikian, maka kurang apa lagi? MUI ini gabungan berbagai ormas, ada Nahdlatul Ulama, ada Persis, ada Muhammadiyah, dan sebagainya. Jadi kalau para asatid, para kiai di organisasi MUI sudah menyatakan demikian, sebenarnya ini sudah melambung bolanya, tinggal disemes oleh pemerintah pusat atau tidak. Nah, ini yang saya kira harus dibuktikan dalam beberapa hari ke depan. Oke, baik. Fani. Baik, saya kembali ke Pak Iip. Sekarang saya tahu agenda Bapak juga cukup padat terkait dengan bagaimana besok jalan atau tabayun begitu ke Ponpes yang bersangkutan. Ya, izin. Jadi surat tadi sudah tersampaikan. Sekarang saya mau izin duluan pamit di sini, mau ketemu dulu seperti apa hasil dari pertemuan itu. Punten ya, Bu Fani. Besok jam berapa kira-kira Pak Iip? Ya, Pak. Besok jam berapa kira-kira? Besok jam 13.30 diundangnya di Bandung. 13.30, siap. Baik. Semoga lancar Bapak semuanya. Kita juga tunggu bagaimana perkembangan dari hasil proses tabayunnya ke Ponpes Al Zaitun. Terima kasih sebelumnya atas waktu Pak Iip. Monggo. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Ihsan. Saya kembali ke Pak Ihsan karena Pak Ihsan serta Mas Ridwan juga masih bersama kami di MNC News Prime malam hari ini. Pak Ihsan,
Kita melihat bagaimana inisiatif dan tentunya juga tekad dari pemerintah untuk menyudahi begitu kontroversi yang terjadi selama ini. Tapi lagi-lagi karena narasinya juga sudah liar begitu berkembang di sana. Tanggapan dari MUI terutama mengingat lagi-lagi MUI pernah datang ke Ponpes Al Zaitun tersebut serta melihat sendiri bagaimana Ponpes Al Zaitun bekerja. Benarkah yang disebut ada backingan, kemudian juga orang-orang penting yang terlibat begitu terafiliasi, atau bisa dikatakan juga Panji Gumilang ini terafiliasi sama siapa? Ya, saya kira kita tidak perlu menyelidik siapa di belakang apa, tetapi jelas hasil penelitian kami itu sudah cukup menjadi dasar bagi aparatus negara untuk melakukan tindakan. Bahkan seharusnya tadi tindakan awal begini sebelum letupan yang disampaikan oleh masyarakat melalui demo-demo. Dan ini juga saya setuju apa yang disampaikan oleh Mas Habib bahwa bukan lagi seperti sekarang, jangan sampai menunggu besarnya umat Islam yang merasa telecehkan agamanya dan merasa menjadi benteng dari Islam, kemudian masuk, dan itu tentu tidak kita harapkan akan terjadi gesekan antara massa dari luar, artinya massa yang membela agamanya diinjak, ya, dan nabinya dilecehkan, firman Allah dihinakan, dan ini akan menjadi problem yang mudah disulut. Dan ingat bahwa kita akan segera memasuki agenda nasional, yaitu pemilu, dan jangan sampai kondisi negara ini menjadi tidak kondusif lantaran atau gara-gara keresahan atau dipicu oleh problem-problem yang meresahkan ini. Maka agar tidak terjadi hal yang lebih besar lagi, mudaratnya, maka saya kira tadi satu-satunya yang opsi yang paling aman dan diharapkan oleh jutaan umat, terutama umat Islam serta masyarakat Indonesia, saya kira sama, yaitu agar segera ditegakkan hukum yang setegak-tegaknya, yang adil, karena semua orang sama di mata hukum. Panji Gumilang di proses hukum, ya, dan mahadnya kemudian dibenahi, dibina oleh pemerintah bersama Kementerian Agama dan tentu Majelis Ulama Indonesia agar tidak lagi paham yang menyimpang bersemai di Mahad Zaitun itu. Oke, baik. Mas Ridwan, mungkin terakhir gitu. Tindakan atau pembinaan seperti apa yang memang harus dialamatkan kepada orang-orang seperti Panji Gumilang dan juga antek-anteknya atau orang-orang yang di sekitarnya? Saya sekali lagi posisinya masih dalam objektivitas ya. Saya berusaha. Praduga tak bersalah juga ya, Mas Ridwan. Kami kan dari kampus ini ya, dari kampus, jadi kami tetap objektif dan mendorong penyelidikan lebih dalam oleh pemerintah pusat, dalam kali ini bisa Kementerian Menko Polhukam atau Kejaksaan Agung. Dan apabila kemudian memang yang bersangkutan ini secara hukum ada fakta-fakta hukum yang terbukti di pengadilan, maka tentu saja harus ada konsekuensinya. Tidak bisa kemudian melenggang bebas. Kalau memang kemudian dalam proses hukumnya ditemukan pasal-pasal pelanggaran pidana maupun pelanggaran yang tidak sesuai dengan sistem hukum NKRI. Jadi Fani, saya berharap kita tidak terlalu lama menunggu, gitu ya. Kalau kemudian ada isu, wah ini di belakangnya ada intelijen dan sebagainya, malah justru harus segera dibuka itu. Karena intelijen itu kan dibuat oleh negara untuk menjamin ketentraman masyarakat. Kalau intelijen membiarkan masyarakat resah, maka gagal itu tugas intel. Jadi kalau misalnya dialog kita ini juga ditonton oleh teman-teman di intelijen, dia harus segera didorong untuk segera clear. Makin lama ini, makin resah masyarakat. Tujuan intelijen kan menciptakan kondusivitas di masyarakat. Tidak tercapai tujuannya, gitu loh. Kalau kemudian isunya, wah ini di backing dan sebagainya. Tapi saya berharap itu hanya sekedar isu. Sekali lagi, Ustadz Ihsan tadi sudah menegaskan equality before the law. Jadi semua di Indonesia ini sama, siapapun harus tunduk sama hukum.
Setuju. Baik, Mas Ridwan dan juga Pak Ustadz Ihsan Abdullah, terima kasih sekali sebelumnya atas waktunya bersama kami dalam MNC News Prime malam hari ini. Saya betul-betul berharap hasil investigasinya bisa seterang-terangnya, prosesnya juga bisa secepatnya dilakukan, ditindaklanjuti seperti itu atas Ponpes Al Zaitun yang semakin lama semakin kesini tampaknya menimbulkan massa atau kontroversi yang belum mereda begitu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.